Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, beserta putaran keempat, putaran kelima, serta babak playoff antar benua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini teman-teman. Dan yang pertama tentang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di kualifikasi ketiga atau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan ada 18 negara yang ikut serta untuk bersaing lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Ke-18 negara Asia tersebut merupakan dua tim yang finish di posisi dua besar pada klasemen akhir kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Contohnya teman-teman, di grup F kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia finish di posisi dua besar, maka kedua negara ini merupakan wakil dari grup F di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Dan di putaran ketiga ini akan terbagi dalam 3 grup, teman-teman. Contohnya ini ada grup A. Grup A nanti akan berisi 6 tim. Begitu juga dengan grup B akan berisi 6 tim. Serta grup C akan berisi 6 tim, teman-teman. Dan ke-18 negara yang akan ikut serta di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Di pot 1 ada Jepang, Iran, dan juga Korea Selatan. Sedangkan di pot 6 ada Korea Utara, Indonesia, dan Kuwait, teman-teman. Penentuan pot ini berdasarkan ranking terbaru dari setiap negara, teman-teman. Seperti di pot 1 tadi ada Jepang. Jepang saat ini merupakan peringkat 17 FIFA, diikuti oleh Iran yang kini berada di peringkat 20 FIFA, serta Korea Selatan yang berada di peringkat 22 FIFA. Jadi penghuni pot 1 ini merupakan 3 negara dengan ranking FIFA terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan di pot 6 atau pot yang paling terakhir merupakan 3 negara dengan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Kita bisa lihat tadi di pot 1 ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Sedangkan di pot 2, teman-teman, ada Australia yang kini bertengger di peringkat 23 FIFA, ada Qatar yang saat ini berada di peringkat 35, serta Irak yang berada di peringkat 55 FIFA, teman-teman. Di pot 3 ada Arab Saudi yang berada di peringkat 56 FIFA, Uzbekistan berada di peringkat 62 FIFA, serta Yordania yang kini bertengger di posisi 68 FIFA. Sedangkan negara yang menghuni pot 4 adalah Uni Emirat Arab yang kini berada di peringkat 69 FIFA, Oman yang berada di peringkat 76 FIFA, serta Bahrain yang berada di peringkat 82 FIFA. Dan untuk pot 5 dihuni oleh China yang berada di peringkat 89 FIFA, Palestina yang berada di peringkat 95 FIFA, serta Kyrgyzstan yang berada di peringkat 100 FIFA. Untuk pot 6 ada Korea Utara yang berada di peringkat 110 FIFA, negara kita Indonesia yang berada di peringkat 134 FIFA, serta Kuwait yang berada di peringkat 137 FIFA, teman-teman. Sebelumnya Indonesia sempat naik posisi ranking FIFA-nya ke peringkat 133, akan tetapi turun lagi ke posisi 134 saat ini, teman-teman. Dan kenapa setiap pot itu hanya dihuni oleh 3 negara, teman-teman? Karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini terbagi hanya 3 grup saja, teman-teman. Dan kenapa ada sampai pot 6? Karena setiap grup di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini terdiri dari 6 tim, teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa setiap pot ada 3 negara dan kenapa sampai ke pot 6, teman-teman. Biasanya kan sampai ke pot 4, karena biasanya di setiap grup di beberapa turnamen itu hanya 4 tim satu grup, sedangkan di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini terdiri dari 6 tim, teman-teman. Dan setiap 2 negara yang finish di posisi 2 besar klasemen akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Jadi 2 tim yang finish di peringkat 2 besar di grup A, di grup B, dan juga di grup C akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Yang artinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan ada 6 tim yang secara otomatis nanti lolos ke putaran final atau fase grup Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, teman-teman. Sedangkan tim yang hanya menghuni posisi 3 dan 4 di masing-masing grup pada putaran ketiga ini akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di peringkat 5 dan 6 pada masing-masing grup akan dinyatakan gugur di babak kualifikasi ini, teman-teman. Jadi contohnya jika Indonesia finish di peringkat 2 grup A kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, maka timnas kita akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan jika timnas kita finish di peringkat 3 atau peringkat 4 kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026,
maka timnas kita lolos ke kualifikasi keempat atau putaran keempat, dan masih ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena di putaran keempat nanti ada 2 tiket ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Sedangkan jika timnas kita finish di peringkat 5 atau 6 di grup A atau grup G atau grup C nanti, maka timnas Indonesia akan dinyatakan gugur di babak kualifikasi ini alias tidak lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Sedangkan di kualifikasi keempat atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, nanti ada 6 tim teman-teman. Karena 6 tim ini berasal dari tim peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup pada putaran ketiga tadi. Dan ke-6 tim itu akan terbagi di dalam 2 grup, grup A dan juga grup B teman-teman. Setiap grup akan berisi 3 tim dan setiap pimpinan klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan sang runner-up masing-masing grup akan lolos ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Sedangkan tim peringkat 3 di masing-masing grup akan dinyatakan gugur di babak kualifikasi ini. Sedangkan putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu mempertemukan runner-up grup A melawan runner-up grup B di kualifikasi keempat tadi teman-teman. Jadi kedua runner-up ini akan bertanding secara home and away dan pemenangnya akan tampil di babak playoff antar benua. Jadi di kualifikasi kelima ini atau di putaran kelima, pemenang duel tidak langsung lolos ke Piala Dunia, melainkan harus berjuang lagi di babak terakhir yaitu di babak playoff antar benua. Nanti di babak playoff antar benua, wakil Asia akan berhadapan dengan wakil federasi sepak bola benua lainnya seperti wakil dari Afrika, Oseania, atau Amerika Latin teman-teman. Biasanya wakil Asia ini bertemu dengan wakil antara Amerika Latin atau Amerika Utara. Akan tetapi karena CONCACAF menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, maka besar kemungkinan wakil Asia atau AFC akan bertemu dengan wakil Amerika Latin atau Amerika Selatan di babak playoff antar benua kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Jadi pemenang di babak playoff antar benua ini akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi di babak playoff antar benua ada 2 tiket dan tim pesertanya adalah 4 negara dari Asia, Afrika, Oseania, serta 1 lagi dari Amerika Selatan teman-teman. Dan jika saya perhatikan teman-teman, jalan paling mudah bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ini dari putaran keempat atau kualifikasi keempat teman-teman. Mengapa saya bilang demikian? Karena di kualifikasi keempat ini tidak ada lagi negara Asia yang merupakan negara level 1 Asia teman-teman. Karena tadi di putaran ketiga, 6 negara Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan bisa kita prediksi bahwa negara yang difavoritkan lolos dari putaran ketiga itu adalah negara-negara yang berada di pot 1 maupun pot 2 teman-teman. Anggap saja negara yang lolos itu di pot 1 yaitu Jepang, Iran, Korea Selatan, dan pot 2 Australia, Qatar, dan Irak. Jadi negara kuat di putaran keempat ini akan berkurang teman-teman. Dan jika Indonesia lolos ke putaran keempat ini, persaingannya juga tidak seketat di putaran ketiga tadi. Karena besar kemungkinan lawan kita di putaran keempat ini adalah negara-negara level 2 Asia, seperti Arab Saudi, Uzbekistan, atau Yordania teman-teman. Bisa juga lawannya Uni Emirat Arab, Oman, atau Bahrain. Memang jalannya tidak mudah, akan tetapi ini merupakan jalan termudah bagi timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat di putaran ketiga cukup mustahil kita bisa finish peringkat 2 besar teman-teman. Memang tidak ada jalan yang mudah untuk lolos ke Piala Dunia 2026, akan tetapi jika kita bandingkan antara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, tentu Indonesia lebih ideal lolos dari putaran keempat. Karena di putaran ketiga ini pasti dikuasai negara-negara level 1 Asia tadi. Dan di putaran ketiga, sepertinya timnas kita harus fokus bagaimana agar bisa finish di peringkat 3 atau 4 di salah satu grup di putaran ketiga nanti teman-teman, supaya bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena jika kita finish di peringkat 5 dan 6 tadi, maka timnas kita dipastikan gugur. Tetapi jika timnas kita finish di peringkat 3 dan 4, timnas kita masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, karena di kualifikasi keempat ini persaingannya tidak seketat di kualifikasi ketiga ini teman-teman. Begitu juga jika kita lolos ke kualifikasi kelima. Jalur Piala Dunia melalui kualifikasi kelima tadi terbilang susah teman-teman, karena ketika kita menang di kualifikasi kelima, maka kita harus bertemu dengan wakil Amerika Latin di babak playoff antar benua. Biasanya negara-negara asal Amerika Latin seperti Paraguay, Peru itu bukanlah lawan yang mudah bagi negara-negara Asia teman-teman. Jadi
Jalan paling mudah atau yang termudah walaupun sulit teman-teman, tetap melalui jalur kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman sendiri menilai timnas kita akan lolos ke Piala Dunia melalui jalur mana? Jalur kualifikasi ketiga Piala Dunia atau jalur kualifikasi 4 atau kualifikasi kelima teman-teman? Nanti teman-teman bisa sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar teman-temannya. Oh ya, sebagai informasi tambahan juga teman-teman bahwa masih banyak di antara penggemar sepak bola nasional yang salah mengartikan arti pot ini teman-teman. Jika sebuah negara dalam satu pot yang sama teman-teman, nanti di fase grup negara tersebut tidak akan bertemu, dipastikan tidak akan bertemu. Contohnya ini di pot 6 teman-teman. Di pot 6 ini ada Korea Utara, Indonesia, dan juga Kuwait. Indonesia dipastikan tidak akan satu grup dengan Korea Utara maupun Kuwait. Melainkan Indonesia akan satu grup dengan salah satu negara di pot 1, bisa Jepang, bisa Iran, bisa Korea Selatan. Begitu juga dengan di pot 2. Salah satu negara di pot 2 akan menjadi rival satu grup Indonesia. Bisa jadi Qatar, bisa jadi Irak, atau bisa jadi Australia teman-teman. Begitu juga di pot 3, pot 4, serta pot 5 teman-teman. Jadi setiap tim yang berada dalam satu pot tidak akan bertemu di fase grup teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ini pot dan grup itu berbeda teman-teman ya. Pot ditentukan ranking FIFA setiap negara, sedangkan fase grup nanti itu akan di drawing teman-teman pada 27 Juni 2024 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia teman-teman. Dan mungkin inilah teman-teman penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Sederhananya teman-teman, untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur Asia, ada 3 pintu teman-teman, yaitu melalui kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 atau putaran ketiga, atau melalui kualifikasi keempat atau putaran keempat, serta babak playoff antar benua. Akan tetapi untuk tampil di babak playoff antar benua, kita harus memenangi duel dulu di putaran kelima teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini teman-teman. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman.